Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, selawat beserta salam. Kalimat. A. Pengertian kalimat. Kalimat yaitu suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat juga merupakan suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara, naik turun dan keras lembut. Di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lain. Dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dan tanda-tanda yang lain yang berhubungan dengan penggabungan sebuah kalimat. Yang perlu kita ketahui bahwa kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. B. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, predikat. Predikat yaitu bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku. Contohnya seperti putranya tampan rupawan. Yang kedua, subjek. Subjek yaitu bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok atau benda, sesuatu hal atau masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Yang ketiga, objek. Objek yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berawalan meng, be, dan kata benda itu dapat menjadi subjek dalam bentuk kalimat pasif. Contoh, Anissa menimbang minyak. Yang keempat yaitu pelengkap dan komplement. Pelengkap yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contohnya seperti banyak asas yang berlandaskan Pancasila. Kemudian yang kelima yaitu keterangan. Keterangan yaitu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang bagian kalimat yang lainnya. Contohnya, anak yang baik itu rela berkorban demi orang tuanya. C. Jenis-jenis kalimat. Dapat kita simpulkan bahwa jenis kalimat itu berjumlah 4. Yang pertama yaitu berdasarkan pengucapan, kemudian berdasarkan struktur gramatikal. Yang ketiga, atau retorika. Yang keempat yaitu berdasarkan jenis kalimat menurut fungsinya. Kalimat efektif. Ciri-ciri khas kalimat efektif ada 7. 1. Kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Yang kedua, keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Yang ketiga, ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Yang keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Kemudian yang kelima, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang keenam, kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku.